Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Mutahara. Saya bersama kedua teman saya, Ferdi Triana dan juga Alisa Andika Putri, yang dimana kami akan membahas tentang akad istisna dari Bank BSI Syariah. Baik, sebelumnya kita akan masuk ke pendahuluan yang dimana dari akad istisna ini merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli mustasni, dan penjual pembuat atau sahni akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain yang disebut atau istisna paralel. Nah, dalam PSAK 104/8 dijelaskan barang pesanan yang harus memenuhi kriteria yaitu memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan produk massal. Harus diketahui karakteristiknya secara umum meliputi jenis, spesifik teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Terus juga ada, begitu akad disepakati, maka akan mengikat para pihak yang bersepakat pastinya. Dan pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, kecuali itu ada dua perihal yang dimana kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya, atau akad yang akan batal demi hukum timbul kondisi hukum yang menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Gitu. Jadi ada dua yang didasarkan atau tanpa kesepakatan gitu kan, yang dimana bisa dibatalkan walaupun yang awalnya udah sepakat, tapi bisa dibatalkan kalau misalkan memenuhi dua kriteria tersebut gitu. Terus ada jenis akad istisna. Yang pertama, istisna yang akan jual belinya dalam bentuk pemesan pembuatan barang tertentu dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan pembuat. Ini tuh akad istisna pada umumnya gitu. Terus yang kedua ada istisna paralel, yang dimana suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pembeli dimana untuk memenuhi kebutuhan atau kewajibannya pada pemesan. Penjualnya ini melakukan akad istisna dengan pihak lain lagi atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Jadi nggak cuma satu pihak. Jadi si penjual ini butuh pihak lain lagi untuk membantu dia memenuhi pemesanan. Terus lanjut ada rukun-rukun istisna, ada 3, yaitu pelaku terdiri atas pemesan dan penjual, objek akad berupa barang yang akan diserahkan, dan modal istisna yang berbentuk harga. Terus juga ada ijab kabul atau serah terima. Nah, selanjutnya ada ketentuan syariah yang dimana ada pelaku harus cakap hukum dan balik, dan ada yang kedua objek akadnya itu ada ketentuan tentang pembayaran, ketentuan tentang barang, dan ijab kabul gitu. Terus selanjutnya ada berakhirnya akad istisna, yang dimana bisa disebut akad istisna ini sudah berakhir atau sudah selesai itu yang pertama karena dipenuhi dengan kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak, persetujuan bersama untuk mengakhiri kontrak, terus pembatalan hukum kontrak, yang dimana hal ini terjadi jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, sehingga masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya. Jadi yang poin ketiga ini sama dengan poin yang tadi sebelumnya tentang pembatalan kontrak gitu. Nah, jadi kesimpulan dari akad istisna ini merupakan salah satu bentuk transaksi, atau akad istisna ini merupakan bentuk transaksi dalam ekonomi Islam yang memberikan fleksibilitas dalam perdagangan. Dengan akad ini pembeli dapat memesan barang dengan spesifikasi tertentu yang kita butuhkan gitu kan, sementara pemesan atau produsen dapat mendapatkan kepastian dalam produksi dan pembayarannya gitu. Nah, di sektor perbankan syariah, istisna digunakan sebagai mekanisme pembiayaan dalam pembuatan barang berdasarkan pesanan. Dengan penerapan yang tepat, akad ini tidak hanya mendukung bisnis dan industri, tetapi juga memastikan transaksi berjalan dengan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan dan juga adanya transparansi. Oke, selanjutnya ini ada akad istisna di tahun 2020, 2021, dan 2022 yang dimana disusun oleh saya, Rizka Mutahara. Yang sebelah paling kiri ini ada dari Bank Mandiri Syariah tahun 2020, terus selanjutnya ada BRI di tahun 2020 juga, terus BSI Syariah sudah mulai di tahun 2021, dan BSI Syariah di tahun 2022. Nah, yang bisa kita lihat 2020 akad istisnanya sebesar 607 dalam bentuk juta atau jadi 607 juta, terus 2021-nya 359 juta,
dan 2022-nya di 132 juta. Di mana yang berarti dari analisis perbandingan dan trennya di tahun 2020 itu piutang istisna tercatat sebesar 607 juta merupakan bagian kecil dari total pembiayaan. Yang kedua, muncul penurunan signifikan dari tahun sebelumnya 2019 berdasarkan data historis atau ada datanya tersendiri yang menunjukkan nilai piutang istisna di atas 2.000 juta. Penurunan ini mencerminkan dampak awal pandemi COVID-19 serta penyesuaian strategi pembiayaan. Jadi, dengan adanya awal pandemi COVID, itu bisa menurunkan angka istisna dari tahun sebelumnya ke tahun selanjutnya. Jadi, berdampak cukup signifikan. Terus di tahun 2021 itu piutang istisna turun signifikan menjadi 359 juta, turun sekitar 40,87% dari tahun 2020. Meskipun total aset dan pembiayaan BSI meningkat secara signifikan, tahun ini piutang istisna tidak berkembang. Jadi masih belum terlalu signifikan untuk di piutang istisnanya. Nah, hal ini mengindikasikan penurunan preferensi penggunaan akad istisna atau pengaruh pandemi yang masih berlangsung menghambat pembiayaan proyek manufaktur atau kontraksi. Nah, di tahun 2022-nya, piutang istisna kembali turun tajam menjadi 132 juta, turun sekitar 63,48 dari tahun 2021 atau tahun sebelumnya. Nah, penurunan drastis ini menunjukkan akad istisna hampir tidak digunakan dan kehilangan relevansi dalam penyaluran pembiayaan BSI. Nah, bank tampak semakin fokus pada akad pembiayaan lain seperti adanya murabaha dan juga musyarakah yang jauh lebih dominan dalam portofolio persen. Jadi, akad istisna ini bisa dibilang nggak berkembang karena malah hampir hilang atau nggak relevan gitu kan, karena hal-hal tersebut lah gitu, karena masih awal-awal COVID-19 dan penggunaannya yang masih bisa dibilang belum cukup relevan kepada konsumen-konsumen gitu, jadinya jarang digunakan. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan akad istisna. Jadi, dari data sebelumnya itu kita bisa tahu kenapa bisa turun-menurun dan tidak signifikan atau relevan karena ada faktor-faktor ini. Yang pertama, dampak pandemi COVID-19 yang dimana sektor manufaktur, konstruksi, dan pengadaan barang yang biasanya menjadi objek akad istisna mengalami pelambatan signifikan selama 2020 sampai 2022. Adanya pembatasan aktivitas ekonomi, gangguan rantai pasokan, dan ketidakpastian pasar menyebabkan permintaan pembiayaan istisna pun ikut menurun tajam. Nah, yang kedua ada strategi bank dalam manajemen resiko, yang dimana akad istisna ini memiliki resiko tinggi terkait keterlambatan atau kegagalan penyelesaian produksi atau pengadaan barang sesuai kontrak. Mengingat ketidakpastian ekonomi, BSI memilih mengurangi exposure akad istisna untuk meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah. Nah, yang ketiga ini alokasi dana dialihkan ke produk pembiayaan yang lebih cepat berputar dan margin lebih pasti seperti murabaha dan juga musyarakah. Gitu. Yang ketiga ini ada karakter produk dari istisna. Istisna adalah akad pembiayaan jangka menengah panjang dengan produk custom made sehingga membutuhkan waktu dan pengawasan yang lebih lama. Jadi produksinya tuh bisa jauh lebih panjang. Hal ini kurang diminati saat kondisi ekonomi tidak stabil karena resiko likuiditas dan resiko kredit yang meningkat. Selanjutnya ada persaingan dan perubahan permintaan pasar yang dimana alternatif pembiayaan lain seperti pembiayaan murabaha yang lebih umum dan fleksibel lebih banyak diminati oleh nasabah dalam kondisi ekonomi yang menuntut kecepatan dan juga fleksibilitas. Yang kedua ada bank juga memungkinkan melakukan reposisi produk untuk fokus pada produk pembiayaan yang lebih scalable. Jadi jadi nggak fokus ke istisna lagi, terus dialihin ke kayak akad murabaha dan juga musyarakah. Nah, jadi kesimpulan dan rekomendasi dari akad istisna tahun 2020 sampai 2022 yaitu akad istisna mengalami penurunan drastis selama tahun 2020 sampai 22 yang akibat kombinasi faktor ekonomi makro, pandemi, karakteristik resiko produk, serta strategi manajemen resiko BSI Syariah. Produk pembiayaan lain seperti murabaha dan musyarakah itu menjadi fokus utama BSI karena lebih menguntungkan dan lebih rendah resiko.
Terus penurunan signifikan menunjukkan bahwa Istisna belum menjadi produk utama dalam portofolio pembiayaan BSI meskipun memiliki potensi jangka panjang. Nah, selanjutnya ada di tahun 2022 merupakan masa pemulihan sehingga penggunaan akad istisna ini masih rendah dan didominasi oleh proyek kecil serta pembiayaan yang minim resiko karena udah mulai ke masa pemulihan. Nah, selanjutnya yang rekomendasi itu revitalisasi produk istisna dengan inovasi akad dan penyederhanaan proses untuk mengurangi resiko dan percepatan penyaluran pembiayaan, terus juga penguatan dalam manajemen resiko proyek agar lebih mampu mengantisipasi resiko pelaksanaan dan meningkatkan kepercayaan pada akad istisnanya gitu. Jadi lebih banyak yang lebih percaya. Terus ada edukasi dan pemasaran aktif untuk menggait sektor manufaktur, konstruksi, dan proyek custom yang lebih potensial. Terus yang terakhir ada diversifikasi pendanaan agar akad istisna ini dapat kembali dikembangkan sebagai pembiayaan strategis di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi gitu. Slide selanjutnya yaitu analisis perbandingan dan tren. Tahun 2022 berdasarkan data OJK mengalami peningkatan konsisten sekitar 150 sampai 200 triliun, sekitar 10 sampai 15% dari total pembiayaan syariah nasional yang mencapai 1.200 triliun. Ini mencerminkan pemulihan dari pandemi dengan fokus pada proyek konstruksi seperti perumahan dan infrastruktur jalan tol. Jumlah akad sekitar 5.000 sampai 7.000 kontrak dengan rata-rata nilai per akad 25 sampai 30 miliar, terutama di sektor konstruksi dan manufaktur. Distribusi sektor dominan di konstruksi 60%, diikuti manufaktur 25% dan energi 15%. Risiko kredit rendah karena jaminan proyek. Pertumbuhan ekonomi infrastruktur pada 2022 tren didorong oleh pemulihan pasca Covid dengan peningkatan 12% dari 2021. Di tahun 2023 meningkat menjadi 220 sampai 280 triliun, sekitar 12 sampai 18%. Dari total pembiayaan syariah 1.500 triliun, peningkatan ini didorong oleh stimulus ekonomi pemerintah seperti program pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN dan proyek energi terbarukan. Naik menjadi 7.000 sampai 9.000 kontrak dengan nilai rata-rata meningkat 10 sampai 15% menjadi 28 sampai 35 miliar. Menjaminkan skala proyek yang lebih besar seperti pembangunan pabrik atau infrastruktur transportasi. Konstruksi tetap dominan 55%, tetapi manufaktur naik menjadi 30% akibat permintaan ekspor. Sementara energi tahun ke-15 karena fluktuasi harga komoditas global. Di 2023 akselerasi terjadi karena program pemerintah seperti kredit konstruksi, rumah, KPR, syariah dan pembangunan IKN mendorong nilai akad naik 15%. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan akad istisna yang pertama itu kondisi ekonomi makro. Itu stabilitas ekonomi setelah pandemi membuat aktivitas konstruksi dan produksi mulai pulih. Dan ketidakpastian di 2022 membuat bank lebih berhati-hati menyalurkan pembiayaan berbasis proyek. Yang kedua yaitu permintaan sektor konstruksi dan UMKM, yaitu peningkatan kebutuhan pembangunan rumah, ruko, renovasi dan barang manufaktur pesanan. Dan UMKM kreatif, furnitur, fabrikasi, seragam, packaging mendorong pengguna istisna. Yang ketiga yaitu kebijakan deregulasi OJK, yaitu RF 2023 sampai 2027 secara jelas mendorong pembiayaan sektor real termasuk akad istisna. Dan dukungan regulasi meningkatkan kepercayaan bank untuk memperluas porsi istisna. Yang keempat itu kemajuan digitalisasi perbankan syariah, yaitu aplikasi bank syariah memungkinkan pengajuan istisna lebih cepat dan mudah, dan monitoring progres pembangunan dapat dilakukan secara digital sehingga risiko berkurang. Selanjutnya itu mitigasi risiko pembiayaan. Istisna memiliki risiko penyelesaian proyek
Dan tahun 2023, bank mulai bekerja sama dengan kontraktor yang lebih kredibel, risiko turun, penggunaan meningkat. Dan selanjutnya, tingkat pemahaman masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang memahami konsep rumah, inden syariah, renovasi syariah, dan perusahaan manufaktur, akad istisna makin diminati. Selanjutnya itu preferensi bank syariah tahun 2022, bank lebih fokus pada akad aman murabahah dan musyarakah. Tahun 2023 fokus mulai meluas karena sektor real membaik dan permintaan naik. Jadi kesimpulannya itu yaitu akad istisna saat ini berada di persimpangan antara potensi yang besar didukung oleh regulasi dan digitalisasi dan tantangan risiko yang tinggi, persepsi completion fees dan preferensi akad aman. Meskipun tren pasca pandemi menunjukkan pemulihan di sektor real, adopsi istisna yang optimal akan sangat bergantung pada keberhasilan bank syariah dalam memitigasi risiko proyek melalui seleksi kontraktor yang ketat dan memanfaatkan digitalisasi untuk pemantauan yang transparan serta meningkatkan literasi tentang mekanisme pembiayaan ini. Definisi dan penggunaan akad istisna. Akad istisna merupakan akad jual beli pesanan untuk barang yang dibuat atau dibangun sesuai spesifikasi yang disepakati, dan pembayaran dapat dilakukan secara tunai, bertahap, atau setelah barang selesai. BSI menggunakan akad istisna dalam menyalurkan pembiayaan untuk tujuan seperti investasi, pembangunan proyek-proyek yang spesifik, barang modal, dan kebutuhan produksi lainnya yang sesuai prinsip syariah. Terus juga di sini ada kinerja pembiayaan akad istisna tahun 2023. Pada tahun 2023, BSI mengalami pertumbuhan pembiayaan yang menggunakan akad istisna sebagai bagian dari portofolio pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, dan istisna. Pembiayaan istisna di tahun 2023 mengalami peningkatan seiring meningkatnya permintaan pada sektor konstruksi, properti, dan proyek pengembangan infrastruktur yang didukung oleh pembiayaan syariah, rasio non-profit financing, NPF, untuk produk pembiayaan syariah secara keseluruhan, termasuk istisna menunjukkan perbaikan mencerminkan kualitas pembiayaan yang lebih baik dan manajemen risiko yang lebih efektif. Di sini ada strategi dan implementasi tahun 2024. Di tahun 2024, strategi BSI terkait akad istisna difokuskan pada peningkatan proses percepatan pembiayaan dan digitalisasi manajemen kontrak agar lebih efisien dan sesuai prinsip syariah. Bank juga meningkatkan pengawasan dan kepatuhan terhadap kebebasan akad serta pemantauan pelaksanaan kontrak antar pihak bank dan nasabah agar akad tetap sesuai fatwa Dewas Syariah Nasional. Fokus investasi diarahkan pada proyek infrastruktur unggulan nasional. Terus di sini juga ada tujuan akad istisna dalam konteks perbankan syariah tahun 2023 dan 2024. Yang pertama itu ada memfasilitasi pembiayaan pesanan barang dan proyek sesuai spesifikasi yang disepakati oleh bank dan nasabah, sehingga mendukung kebutuhan investasi dan produksi yang spesifik. Yang kedua ada menyediakan alternatif pembiayaan syariah yang sesuai prinsip hukum Islam untuk sektor konstruksi, properti, dan pengembangan infrastruktur. Yang ketiga ada memperkuat ekosistem ekonomi syariah dan menyalurkan pembiayaan yang sesuai fatwa Dewas Syariah Nasional dan menjaga manajemen risiko melalui akad yang sah terawasi. Yang keempat ada mendorong digitalisasi dan percepatan proses pembiayaan sehingga lebih efisien dan transparan di tahun 2024. Jadi sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.